mengibarkan bendera di laut itu ya biasa dan banyak dilakukan. Tapi entah kenapa kalau yang ini berbeda. Sebenarnya saya sering mengibarkan bendera di bawah laut. Nah, hanya dalam posisi sebagai gubernur itu yang pertama. Itulah yang mungkin membuat berbeda. Kamu menurut Jolin gimana? Sebagai orang yang mencintai laut juga. Nih. Aku juga sempat lihat video ini waktu itu, Bu, tanggal 17 Agustus ya. Nah, Ibu Shirley kan sebagai seseorang sosok perempuan yang sangat mencintai laut gitu. Tapi seperti yang kita tahu juga ada kesedihan juga yang dibawa oleh laut kepada Ibu gitu. Itu gimana sih Bu dari sisi seorang ibu terus melihat dua aspek ini gitu loh. Seperti ibaratnya apa ya? Sesuatu yang Ibu cintai itu mengambil sesuatu yang Ibu cintai juga yang lainnya. Itu pengen tahu sih Bu kita dari sesama perempuan gimana ya Bu? Sebenarnya ya saya orang yang sangat mencintai laut. Ketika kejadian itu saya takut sama laut, saya takut sama ombak, saya takut melintasi laut. Sedangkan pada masa kampanye pun saya harus melintasi laut. Jadi pertama kali saya harus melawan rasa takut saya itu waktu debat kandidat pertama. Saya harus di ibu kota, which is itu Sofifi, saya harus nyebrang. Saya bawa anak-anak saya, kita pindah ke kapal yang kecil sehingga saya bisa memastikan tidak ada yang menaruh apapun di situ. Dan selama 1 jam itu takut adalah skenario terburuk selalu muncul dalam pikiranku bahwa kapal bisa tiba-tiba meledak dan berbagai macam. Tapi rasa takut itu terus saya lawan. Kemudian makin ke hari rasa takut itu semakin berkurang. Itu berapa lama Bu kalau boleh tahu overcome traumanya? Trauma itu tidak pernah hilang. Hanya kemudian setiap kali trauma itu datang, saya memilih untuk melawan rasa trauma dan rasa takut itu. Sampai dengan hari ini. Bahkan waktu pengibaran bendera pun, adalah segala skema ketakutan yang muncul setiap kali mau turun tuh ada aja halusinasi yang ada di otak saya. Tapi saya selalu melawannya. Bahkan ketika ini pun saya pas mau caption nulis, saya merasa bahwa ini suatu message bahwa di hari kemerdekaan ini saya pengen merdeka dari rasa takut. Ini sangat filosofis. Rasa takut itu sebaiknya dilawan atau dilupakan? Saya memilih untuk melawannya karena kalau dilupakan itu tidak selesai. Jadi saya memilih untuk bukan melawan mungkin ya. Saya sekarang mungkin dalam posisi berdamai dengan rasa takut itu. Jadi rasa takut itu tidak pernah meninggalkan saya, dia menjadi new me. Jadi saya memilih untuk berdamai dengan rasa takut itu. Apa yang paling Ibu rasa atau hal yang paling menakutkan yang pernah Ibu takutkan sampai sekarang? Ya hal yang paling ditakuti ya kehilangan pasangan hidup. Saya sudah mengalami itu, jadi ya selanjutnya apapun dari itu saya sudah mengalami dan menghadapi ketakutan terbesar saya. Jadi nggak tahu ini mana yang lebih benar. Kalau orang Jawa melalui wayang itu bilang dewa cinta ke istrinya, "Hei istriku, cintaku tidak akan menghilangkan rasa takutmu. Tapi cintaku bisa membuatmu melupakan rasa takutmu itu." Jadi kita melupakan rasa takut. Jadi kalau Mbak Shirley melawan, berdamai, apa? Saya memilih berdamai. Pada saat kampanye ada satu video juga yang viral. Pada saat kayaknya kampanye besar, Ya. Ibu bersama anak, terus ada yang nyanyi, "Beta janji, beta jaga." Iya. Apa yang Ibu janji dan Ibu jaga pada akhirnya? Karena ada momen Ibu melihat ke atas, kayak mengirimkan pesan pada mendiang suami. Apa yang pengen Ibu sampaikan? Dan mungkin apakah ada hubungannya dengan legacy yang Ibu lanjutkan buat masyarakat Maluku Utara? Buat orang yang pernah kenal Benny Laos itu, dia itu seseorang dengan integritas dan omongan dia itu selalu dia lakukan. Dalam mendampingi dia berkampanye, janji-janji politik itu ada 9 janji. Dan ketika tiba-tiba melihat seorang Benny Laos pergi begitu saja di tengah-tengah perjuangan, saya menolak untuk kalah. Saya menolak untuk selesai seperti itu saja. Sehingga itu salah satu alasan dan tentu dengan dorongan dari anak-anak, saya setuju untuk melanjutkan perjuangannya. Hanya untuk menyelesaikan janjinya bahwa kita bisa. Dan anak-anak saya merasa selalu bahwa Maluku Utara itu kesayangan almarhum suami saya. Beliau lahir dan tidak punya apa-apa. Dari zero sampai menjadi sesuatu putra daerah yang sangat bangga dengan daerahnya.
Dan motivasinya kan hanya mensejahterakan Maluku Utara. Jadi anak-anak pada saat kampanye bersatu, kita saling menguatkan hanya untuk melanjutkan janjinya. Dan ketika kampanye dan kan saya ada 9 janji ya, setiap janji itu selesai, saya ngomong ke diri saya sendiri, ya berkomunikasi dengan beliau kayak, saya menyelesaikan janjinya satu persatu. Ya, aku masih tertarik dari waktu ngomong soal ketakutan langsung sontak gemetar. Apa yang paling membuat Sherly takut? Sebenarnya ketika kejadian itu, almarhum suami saya itu saya diantar ke puskesmas, almarhum suami diantar di rumah sakit. Kemudian tidak ada yang mau kasih tahu ke saya kondisi suami, karena ketika saya dibawa dari lokasi itu suami belum ditemukan. Akhirnya dari puskesmas saya minta diantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, almarhum masih bernapas tapi dalam keadaan tidak sadar. Mungkin sekitar 1 jam saya di samping beliau melihat bagaimana beliau melepaskan napas terakhir. Itu seperti dunia saya runtuh yang seakan-akan itu mimpi, saya berharap itu mimpi. Bertanya kenapa saya tiba-tiba I lost everything. Tapi malam saya berdoa ke Tuhan, Tuhan berikan saya hikmah untuk mengerti. Entah gimana besok pagi saya tidur dengan rasa marah, kecewa. Saya mau meninggalkan semua yang saya miliki di Maluku Utara dan kembali ke Jakarta. Tapi besok paginya saya bangun lebih tenang, terus ketika kita diantar dari rumah pakai ambulans, naik helikopter, di helikopter saya melihat suamiku dengan terpal di helikopter. Saya pun tidur karena ini saya kelepas, jadi saya nggak bisa berdiri. Kemudian saya menyadari dalam perjalanan 1 jam ke Luwuk, seperti yang tadi Mbak Yohana katakan, almarhum adalah kepala daerah dengan kekayaan terbesar. Itu punya almarhum, bukan punya saya yang diwariskan. Tapi kemudian hari ini almarhum hanya dengan terpal. Saya bahkan semua dari badan saya ini bukan milik saya. Kita bisa duduk di helikopter itu dibantu sama orang lain. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini tuh semua akan hilang begitu saja. Tidak peduli betapa kaya, betapa hebat, pada akhirnya kita tidak memiliki apapun. Dan kemudian menyadari bahwa hidup ini bahkan bukan milik kita sejak awal. Ini milik Tuhan, takdir yang terjadi ke almarhum suami saya, semua milik Tuhan. Jadi saya memilih untuk menerima dan berdamai dengan takdir ini karena siapa saya untuk bertanya kenapa? Karena dari awal ini bukan milik saya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menampilkan sebuah video yang mungkin sedikit mengingatkan kita kepada sosok Pak Benny Laus ya. Engkau dan aku bagaikan doa yang mengikat dalam setiap langkahku, namamu ku sebut. Menyentuh hati ya Bu, betapa mungkin cinta itu mengalahkan segalanya. Mungkin tadi Ibu menyampaikan saya ingin melanjutkan janji-janji suami, tapi di satu sisi hal yang lain ada sebuah pembelajaran tentang cinta kasih yang menguatkan Ibu sebagai seorang wanita yang harus kehilangan pasangan hidup, menghadapi tantangan kehidupan politik yang juga tidak mudah begitu. Apa sih hal konkret yang dipegang dari pesan almarhum kepada Ibu yang membuat Ibu tuh benar-benar bisa menjadi pribadi yang tough, karena pasangan hidup itu adalah sebuah energi tersendiri bagi seseorang begitu. Kita daerah yang kaya tetapi masih, mohon maaf, pelayanan dasar. Bukti kejadian yang terjadi di almarhum, saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi beliau itu masih napas sekian jam dari kejadian hanya karena tidak punya fasilitas kesehatan yang baik sehingga akhirnya nyawa harus hilang begitu saja. Bahwa itu adalah takdir, ya saya menerima itu takdir. Tapi kemudian waktu itu ada rasa marah. Bagaimana kabupaten 10 tahun fasilitas, tidak punya oksigen, tidak punya alat picu jantung. Kalau seandainya rumah sakit ini pelayanan, fasilitas kesehatannya baik, mungkin ini bisa dihindarkan. Dan yang seperti saya ini banyak kejadian setiap hari. Sebelumnya ada yang melahirkan, meninggal, jatuh dari motor, operasi, tidak bersih, tidak steril, infeksi, meninggal. Ada staf saya juga luka, dia harus dijahit tanpa obat bius. Negara harus hadir. Ibu merasa negara selama ini tidak hadir? Negara berusaha untuk hadir, tapi
Masalahnya di mana? Bu? Faktanya adalah di kepulauan, di beberapa daerah seperti kita yang mungkin daerah 3T, sesederhana kesehatan sudah gratis. Gratis kan kesehatan tuh gampang, 100 hari saya bayar kesehatan gratis. Tetapi peningkatan pelayanan, pemenuhan fasilitas itu butuh waktu dan butuh komitmen dari orang yang peduli, yang punya otoritas untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas itu memang ada turun sampai di daerah, bahwa mereka yang di daerah itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sama dengan mereka di kota. Tapi saya bersyukur dengan Pak Presiden, Pak Menteri Kesehatan yang sekarang sangat berkomitmen untuk menghadirkan itu. Jadi di Taliabu, di Bobong itu, setelah saya dilantik berapa bulan, ada langsung peletakan batu pertama rumah sakit tipe C, lengkap dengan semua fasilitas dan sekarang sedang dibangun, mudah-mudahan tahun depan sudah jadi. Mungkin Indonesia itu besar, kadang mungkin dengan kita bersuara terdengar, pusat bisa membantu. Kayaknya sih Mbak kalau dengan konsep emak-emak, ketakutan Mbak tadi tuh bisa kepatahkan karena cuma emak-emak yang bisa ngerti mau belok kanan sen ke kiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.